Suatu pagi di tahun 2005 di salah satu kota kecil di negara Rusia, seorang wanita muda mengantar putrinya ke sekolah. Setelah mencium kening sang putri dan memastikannya hingga memasuki gedung sekolah, dia lambaikan tangan dan membalikkan badan menuju tempat kerjanya. Namun siapa yang akan menyangka, momen itu adalah kali terakhir dia melihat putrinya dalam keadaan hidup. Halo orang-orang baik. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga UMR di Indonesia bisa sama dengan Singapura. Keberadaan seorang pembunuh berantai berjenis kelamin perempuan masih sangat jarang di dunia. Tokoh utama dalam video kita hari ini, tak hanya dijuluki sebagai pembunuh berantai wanita, tapi juga sebagai pembunuh berantai yang berusia sangat tua. Langsung saja kita mulai ceritanya sekarang, nenek-nenek maniak dari Rusia. Khabarovska adalah sebuah kota yang terletak di sebelah timur negara Rusia, hanya berjarak sekitar 30 km dari perbatasan negara Cina. Khabarovska dikenal sebagai kota yang sepi dan tenang. Pada tahun 2002, kota ini tercatat hanya dihuni oleh sekitar 583.000 jiwa. Pada hari Rabu pagi di tanggal 14 Desember tahun 2005, Anastasia Alexenko diantar oleh ibunya ke sekolah. Namun di sore harinya, sang ibu mendatangi kantor polisi dan membuat laporan bahwa putrinya yang berusia 8 tahun itu telah hilang. Beberapa teman Anastasia memberikan keterangan bahwa siang itu, mereka pulang sekolah bersama-sama, dan sempat melihat Anastasia sampai ke depan pintu rumah ibunya. Setelah itu, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Jadi berdasarkan keterangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa Anastasia terakhir kali terlihat memasuki rumah ibunya sendiri sebelum dilaporkan hilang. Dengan info ini, polisi sempat mencurigai ibu Anastasia sebagai orang yang bertanggung jawab di balik hilangnya gadis kecil itu. Sebagai info, orang tua Anastasia saat itu statusnya sudah bercerai, dan mereka masih menjalani persidangan hak asuh atas Anastasia. Sebelum hakim memutuskan siapa yang berhak atas hak asuh tersebut, Anastasia untuk sementara masih tinggal bersama sang ayah dan sesekali diperbolehkan menginap di rumah sang ibu. Wanita itu memberikan keterangan bahwa setelah mengantar Anastasia ke sekolah, dia langsung pergi bekerja dan berpikir kalau nanti mantan suaminya yang akan menjemput putri mereka. Jadi dia sama sekali tidak menduga kalau Anastasia akan pulang ke rumahnya lagi. Dia baru sadar kalau Anastasia hilang di sore hari ketika menerima telepon dari mantan suaminya itu yang menanyakan di mana keberadaan Anastasia putri mereka. Sekali lagi, polisi kota Khabarovska sempat mencurigai wanita itu yang telah membunuh Anastasia dan menyembunyikan jasadnya entah di mana. Namun setelah dilakukan investigasi, sama sekali tidak ditemukan bukti atau petunjuk yang bisa mendudukkan ibu Anastasia sebagai tersangka. Polisi kemudian melanjutkan lagi investigasi dan pencarian mereka terhadap Anastasia Alexenko, hingga hari demi hari pun berganti. 2 minggu kemudian, seorang warga lokal menemukan kantong plastik berisi daging di sebuah tempat pembuangan sampah. Dia membawa kantong plastik itu pulang dan berniat akan memberikan daging tersebut ke anjingnya. Namun setiba di rumah, dia baru sadar bahwa itu adalah daging manusia. Warga ini pun melaporkan temuan tersebut ke polisi, dan setelah dilakukan pemeriksaan, terkonfirmasi bahwa itu adalah bagian dari tubuh Anastasia Alexenko yang dilaporkan hilang 2 minggu lalu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Khabarovska adalah kota kecil yang tenang dengan tingkat kriminalitas yang sangat rendah. Jarang sekali ada kasus kriminal yang berat seperti pembunuhan. Berita tentang seorang gadis kecil berusia 8 tahun yang hilang dan ditemukan 2 minggu kemudian dalam kondisi sudah tidak utuh lagi, membuat komunitas kota kecil ini terguncang serta ketakutan. Para orang tua sempat melarang anak-anak mereka untuk pergi ke sekolah, pekarangan rumah dan jalanan juga jadi sepi, karena tidak ada anak-anak yang berani main di luar rumah. Seiring berjalannya waktu, kehebohan itu pun mereda. Walaupun tahun demi tahun berganti, polisi kota Khabarovska masih belum berhasil menangkap monster yang telah membunuh Anastasia Alexenko, hingga akhirnya, kasus ini pun dingin dan menjadi kasus yang tidak berhasil diselesaikan. Teman-teman Anastasia Alexenko tidak pernah melupakan tragedi yang menimpa teman mereka. Warga kota Khabarovska juga masih terus bertanya-tanya,
siapa kira-kira iblis yang telah melakukan perbuatan sekejam itu terhadap Anastasia. Namun tanpa mereka sadari, si pembunuh ternyata ada di sekitar mereka selama ini, menjadi tetangga yang berpapasan dan bertegur sapa setiap hari. 8 tahun kemudian, polisi kota Khabarovska kembali menangani kasus orang hilang dengan nama yang sama. Seorang wanita berusia 77 tahun bernama Anastasia Mikheva dilaporkan hilang oleh putri dan keponakannya. Pada awal bulan April tahun 2013, seorang wanita mendatangi kantor polisi dan melapor bahwa bibinya, Anastasia Mikheva yang berusia 77 tahun, menghilang sejak kemarin. Anastasia Mikheva adalah warga kota Khabarovska. Baru-baru ini dia telah menjual rumahnya dan berencana untuk tinggal bersama putrinya di kota Moskow. Namun sejak kemarin, sang putri tidak berhasil menghubungi lansia itu, jadi mereka memutuskan untuk membuat laporan orang hilang. Putri Anastasia yang datang dari Moskow memberi keterangan kepada polisi, bahwa setelah menjual rumah pada bulan Maret tahun 2013, ibunya sempat menyewa sebuah kamar di apartemen seorang temannya yang bernama Sofia Zhukova. Polisi pun mendatangi apartemen wanita yang bernama Sofia ini, di mana dia memberikan keterangan bahwa Anastasia temannya sudah pergi meninggalkan rumahnya sejak 3 hari yang lalu. Dia mengaku sempat mengantar Anastasia hingga masuk ke dalam sebuah taksi, dan setelah itu dia tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi dengan Anastasia. Saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, polisi menemukan jejak darah di lantai dan di dinding apartemen tersebut. Sofia menjelaskan bahwa Anastasia temannya sering mimisan, jadi mungkin darah itu memang darah Anastasia yang keluar saat dia mimisan. Keterangan Sofia tidak sesuai dengan keterangan putri Anastasia, yang menyatakan bahwa ibunya tidak menderita penyakit yang berat, juga tidak ada kebiasaan mimisan. Selain itu, beberapa tetangga memberikan keterangan kepada polisi, bahwa beberapa hari yang lalu, Sofia terlihat bolak-balik membuang sampah. Yang aneh di sini, alih-alih membuang sampah di tempat yang sudah tersedia di dekat gedung apartemen, wanita 74 tahun itu malah membuang sampah ke tempat yang jauh. Dengan adanya penemuan jejak darah di apartemen Sofia dan berdasarkan keterangan dari beberapa tetangga, polisi masih belum bisa menangkap Sofia Zhukova dan menetapkannya sebagai tersangka. Lagi-lagi, kasus hilangnya Anastasia Mikheva pun dingin dan jadi kasus yang tak berhasil diselesaikan oleh polisi kota Khabarovska. Kasus kematian Anastasia Alexenko pada tahun 2005, dan kasus hilangnya Anastasia Mikheva pada tahun 2013, masih menjadi misteri yang belum terungkap, sampai kemudian pada tahun 2019, ada kasus orang hilang lagi yang dilaporkan ke polisi kota Khabarovska. Pada tanggal 29 Januari tahun 2019, seorang pegawai dinas kebersihan kota Khabarovska membuat laporan orang hilang atas nama Vasily Sliahtych. Vasily adalah salah satu bawahannya yang bekerja sebagai tukang sapu jalan. Di hari itu, pria 62 tahun ini tidak masuk kerja dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Jadi berbekal data pribadinya, si pelapor ini mendatangi alamat tempat tinggal Vasily. Namun anehnya, seorang wanita yang tinggal di apartemen itu mengaku tidak tahu dan tidak kenal dengan Vasily. Berdasarkan keterangan dari beberapa rekan kerjanya, Vasily diketahui menyewa kamar di apartemen seorang wanita berusia 80 tahun yang bernama Sofia Zhukova. Lalu bagaimana wanita itu berkata kalau dia tidak mengenal Vasily? Polisi yang menangani kasus ini masih ingat dengan sosok Sofia Zhukova, yang terkait dengan kasus hilangnya Anastasia Mikheva sekitar 6 tahun yang lalu. 2 orang diketahui menyewa kamar di apartemennya, dua-duanya menghilang secara misterius. Mustahil kalau Sofia benar-benar tidak terlibat dalam kasus ini sama sekali, jadi polisi memutuskan untuk mengawasi gerak-gerik Sofia dengan lebih seksama. Keesokan harinya di tanggal 30 Januari tahun 2019, sekelompok remaja menemukan beberapa kantong plastik yang berisi daging manusia. Setelah dilakukan pencocokan DNA, daging-daging itu terkonfirmasi adalah sisa-sisa dari tubuh Vasily Sliahtych yang sedang mereka cari. Lokasi penemuan potongan tubuh Vasily persis sama dengan lokasi penemuan potongan tubuh Anastasia Alexenko pada tahun 2005. Polisi yang saat itu sedang menyelidiki keterlibatan Sofia Zhukova dalam kematian Vasily, membuka kemungkinan bahwa Sofia jugalah yang telah membunuh Anastasia Alexenko sekitar 13 tahun yang lalu.
Faktanya, apartemen Sofia dan rumah Ibu Anastasia hanya berjarak kurang dari 1 kilometer, dan apartemen Sofia Zhukova berada di tengah-tengah antara rumah ayah dan Ibu Anastasia Alexenko yang sudah bercerai. Mungkinkah di siang atau sore hari pada tanggal 14 Desember tahun 2005, gadis 8 tahun itu sedang berjalan menuju rumah sang ayah, namun nasib buruk malah mempertemukannya dengan seorang monster, yang tak lain adalah Sofia Zhukova. Sebelumnya, saat masih menunggu hasil pencocokan DNA Vasily keluar, polisi memutuskan untuk mengumpulkan informasi dari para tetangga Sofia, di mana sama seperti pada tahun 2013, beberapa tetangga menyatakan melihat tingkah aneh Sofia, yang bolak-balik membawa sampah keluar dari kawasan apartemen mereka. Selain itu, di malam sebelumnya, mereka mengaku mendengar suara berisik dari unit apartemen wanita 80 tahun itu, ditambah lagi, dari malam hingga pagi, dari arah rumah Sofia terdengar suara seperti orang yang sedang memotong daging menggunakan alat pemotong yang sangat berat, mungkin sebuah kapak. Para tetangga ini ingat betul dengan kejadian itu, karena sepanjang malam mereka sangat terganggu dan sulit untuk tidur gara-gara mendengar suara-suara tersebut. Polisi pun mendatangi lagi apartemen Sofia, dan masih seperti sebelumnya, Sofia mengaku tidak kenal dengan Vasily. Terkait suara berisik di malam itu, Sofia menjelaskan bahwa dia memang sedang memotong daging untuk membuat sup. Namun polisi tidak bisa menerima penjelasannya begitu saja. Memangnya dia masak untuk porsi berapa orang, sampai-sampai dia harus memotong daging sepanjang malam. Sofia Zhukova selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Di ruang interogasi, wanita ini pun mengubah keterangannya dan membuat pengakuan yang mengejutkan. Sofia Zhukova selanjutnya membuat pengakuan bahwa Vasily memang benar adalah penyewa kamar di apartemennya. Menurut Sofia, pada malam hari di tanggal 28 Januari tahun 2019, pria itu pulang ke rumah membawa seorang teman. Sofia mengklaim bahwa Vasily dan temannya itu telah menodainya. Sofia merasa kotor karena kehormatannya sudah direnggut secara paksa oleh dua aki-aki itu. Nenek-nenek 80 tahun ini pun memutuskan untuk melakukan balas dendam. Setelah teman Vasily pulang, Sofia mengambil sebuah kapak dan membunuh pria 62 tahun itu yang sedang tidur. Kemudian dia memutil Vasily menjadi potongan kecil-kecil dan membuangnya ke beberapa tempat sampah di kota Khabarovsk. Karena Sofia sudah mengakui perbuatannya terhadap Vasily, detektif pun sekalian membuka lagi kasus Anastasia Alexenko di tahun 2005 dan kasus Anastasia Mikheva di tahun 2013, yang lagi-lagi secara mengejutkan, Sofia Zhukova membenarkan bahwa dia memang membunuh dua orang tersebut. Terkait motifnya, Sofia bercerita kalau dia benci dengan suara anak-anak kecil yang berisik. Itulah mengapa saat dia bertemu dengan Anastasia Alexenko, dia membujuk gadis kecil itu ke apartemennya dan melakukan eksekusi di sana. Lalu Sofia menjelaskan motif pembunuhannya terhadap Anastasia Mikheva. Menurut Sofia, temannya itu berubah jadi sombong dan songong gara-gara punya banyak uang setelah menjual rumahnya, makanya Sofia pun kesal dan membunuh Anastasia Mikheva. Sama seperti jasad Anastasia Alexenko dan Vasily Sliachtych, dia memutil Anastasia Mikheva dan membuang potongan-potongan tersebut ke beberapa tempat sampah yang berada jauh dari apartemennya. Hanya saja, potongan tubuh Anastasia Mikheva ternyata tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Berdasarkan pengakuannya, Sofia Zhukova selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka atas 3 kasus pembunuhan. Sidangnya dijadwalkan akan digelar pada akhir tahun 2020, namun terlebih dahulu dia harus menjalani beberapa tes kesehatan mental. Sofia Zhukova lahir pada tahun 1939, jadi pada tahun 2020, dia sudah berumur 81 tahun. Sulit untuk membayangkan seorang wanita dengan usia setua itu melakukan hal-hal yang sangat kejam. Sudah disebutkan di awal video, keberadaan seorang wanita pembunuh berantai masih sangat jarang di dunia ini. Sofia Zhukova tak hanya seorang wanita pembunuh berantai, tapi juga seorang lansia yang berusia 80 tahun saat dia menghabisi korbannya yang terakhir. Publik Rusia menjuluki Sofia Zhukova sebagai nenek maniak, nenek jagal, dan pembunuh berantai tertua dari Rusia. Ada fakta baru yang terungkap dalam investigasi polisi.
di mana Sofia mengaku bahwa dia memasak daging para korbannya untuk dimakan, sebagian lagi diolah menjadi cemilan yang dia bagikan ke para tetangga. Para tetangga juga bercerita bahwa pada tahun 2013 saat Anastasia Mikheva dinyatakan hilang, Sofia memang sempat memberi mereka makanan berbahan daging, tapi mereka semua kompak hanya pura-pura saja menerima pemberian itu. Setelahnya makanan yang diberi Sofia dibuang. Sofia dikenal sebagai tetangga yang tidak ramah dan suka membuat keributan dengan para tetangga, jadi terasa aneh saja kalau dia tiba-tiba berbuat baik dan membagikan makanan. Salah satu tetangga berkata, "Kita tidak pernah tahu apa dan bagaimana makanan itu dimasak oleh Sofia." Ada rumor yang beredar kalau Sofia sering menangkap kucing dan memasak hewan itu menjadi makanan, tapi mereka benar-benar tidak menyangka kalau kenyataannya ternyata jauh lebih mengerikan. Sekarang setelah semua kejahatan Sofia terungkap, para tetangga ini merasa sangat lega karena mereka tidak memakan makanan yang diberikan Sofia dulu. Tak hanya menghabisi 3 nyawa, Sofia ternyata berniat untuk menjahili para tetangga dengan makanan dan camilan yang dia masak. Benar-benar tidak habis pikir, bagaimana seorang wanita lansia bisa melakukan hal-hal mengerikan seperti itu. Sofia Zhukova lahir di masa pemerintahan Uni Soviet. Sofia tumbuh besar tanpa kehadiran orang tuanya, yang tewas saat Perang Dunia Kedua terjadi. Buntut dari perang ini juga membuat warga Uni Soviet mengalami banyak kesulitan. Sofia yang diasuh oleh kakak-kakaknya, tidak pernah mencicipi bangku sekolah. Sejak kecil pula Sofia sudah mulai bekerja di ladang pertanian. Setelah itu di masa remaja, dia mendapatkan pekerjaan di sebuah peternakan babi. Dan di sanalah Sofia mendapatkan keahlian memotong daging. Sofia Zhukova sangat terampil dalam pekerjaannya sebagai tukang daging. Karena sudah bekerja keras sejak kecil, postur dan kepribadian Sofia menjadi keras layaknya laki-laki. Wajahnya jauh dari kata cantik, namun demikian, ternyata ada seorang pria yang memandangnya sebagai perempuan dan menikahinya. Sofia lalu melahirkan 2 anak laki-laki dari pernikahannya. Menurut orang-orang yang mengenal Sofia di masa lalu, suaminya sangat ingin memiliki anak perempuan. Tapi Sofia sendiri bersyukur anaknya laki-laki semua. Sofia tidak tega kalau anak perempuannya nanti ternyata mewarisi ciri-ciri fisiknya yang menyerupai laki-laki. Sofia dan suaminya menjalani pernikahan yang bahagia selama lebih dari setengah abad. Pada awal tahun 2005, suaminya meninggal, disusul kemudian anaknya satu persatu pindah ke kota Moskow. Dan 2 putra Sofia tak pernah sekalipun mengunjungi atau bahkan menelpon ibu mereka. Sofia yang hidup sendirian di masa tuanya merasa kesepian dan diabaikan, hingga perlahan-lahan kepribadiannya pun berubah menjadi sosok yang mudah tersinggung dan mudah marah, hingga terjadilah tragedi mengenaskan yang menimpa Anastasia Alexenko pada akhir tahun 2005. Menurut Sofia, suaminya sangat senang melihat anak perempuan karena dulu mereka tidak kesampaian memiliki anak perempuan. Jadi setiap kali melihat anak perempuan, Sofia akan depresi karena tersadar kalau suaminya sudah meninggal. Sofia benci melihat orang-orang yang punya anak perempuan, karena dia merasa bersalah dulu tidak bisa memenuhi keinginan suaminya untuk punya anak perempuan. Kembali ke tahun 2020, Sofia dinyatakan sehat dan dalam keadaan waras saat melakukan pembunuhan terhadap 3 korbannya. Persidangan terhadap Sofia pun digelar. Selama duduk di kursi terdakwa, Sofia sama sekali tidak memperlihatkan penyesalan atas kejahatannya. Dia selalu tersenyum, tertawa cekikikan, bahkan pernah mengejek ibu Anastasia Alexenko yang duduk di kursi saksi, di mana Sofia berkata, "Kalau aku tidak ditangkap, aku akan bunuh anakmu yang satu lagi." Ucapannya ini dengan mudah memprovokasi ibu Anastasia yang terpancing emosi dan mengutuk Sofia. Namun wanita tua itu sama sekali tidak terpengaruh, bahkan dia tertawa lebih kencang. Selama berada di tahanan, rekan sesama tahanan merasa gelisah dan tidak bisa tidur lelap di malam hari. Bagaimana mereka mau tidur kalau ada seorang maniak di dalam sel yang sama? Entah apa yang akan Sofia lakukan saat tahanan lain sedang tidur pulas. Sidang pembacaan putusan dijadwalkan akan digelar pada akhir tahun 2020. Tapi pada tahun itu, COVID-19 melanda Rusia sama seperti negara-negara lain, dan Sofia Zhukova meninggal karena terpapar virus tersebut pada tanggal 29 Desember tahun 2020. Setelah Sofia meninggal, pengadilan tetap melaksanakan persidangan secara anumerta,
di mana Sofia dinyatakan bersalah atas 3 kasus pembunuhan. Dari kisah Sofia Zhukova, kita akan beralih ke kisah Tamara Samsonova, yang sama-sama pembunuh berantai, sama-sama wanita berusia tua, dan sama-sama berasal dari Rusia. Tamara Samsonova, sekilas terlihat seperti seorang nenek yang lembut dan baik hati. Namun pada tahun 2015, publik Rusia dibuat terkejut oleh berita penangkapannya, di mana Tamara diidentifikasi sebagai pembunuh berantai yang telah melakukan 2 pembunuhan kanibal. Lahir pada tanggal 25 April tahun 1947 di kota Uzur, Rusia, bisa dikatakan Tamara tumbuh besar di keluarga yang cukup stabil. Setelah lulus dari Universitas Linguistik Negeri Moskow, dia menikah dengan seorang pria bernama Alexei Samsonov. Pada tahun 2000, Tamara menghubungi polisi untuk mengajukan laporan mengenai hilangnya Alexei, suaminya. Meskipun polisi telah melakukan operasi pencarian, Alexei tetap tidak berhasil ditemukan. Tak lama setelah hilangnya Alexei, Tamara menyewakan salah satu kamar di apartemennya kepada seorang pria berusia 44 tahun. Suatu hari di tanggal 6 September tahun 2003, pria itu bertengkar dengan Tamara yang berakhir dengan pembunuhan. Tidak jelas bagaimana pria itu dibunuh, namun yang pasti, Tamara kemudian memutilnya menjadi beberapa bagian, lalu membuangnya ke beberapa lokasi yang berjauhan. Sekitar bulan Maret tahun 2015, Tamara merenovasi apartemennya. Oleh karena itu, untuk sementara dia menumpang di apartemen seorang teman yang berusia 79 tahun yang bernama Valentina Nikolaevna Ulanova. Pada suatu hari, Valentina meminta Tamara untuk meninggalkan apartemennya sesuai dengan kesepakatan mereka dulu. Namun Tamara menolak untuk pindah, hingga terjadilah pertengkaran sengit di antara mereka berdua. Karena kesal dengan sikap Valentina yang mengusirnya, Tamara memutuskan untuk membunuh temannya itu dengan memasukkan racun ke dalam makanan Valentina hingga membuat wanita itu kehilangan kesadaran. Tamara kemudian memutil Valentina menggunakan gergaji. Yang lebih mengerikan, Tamara mengambil paru-paru Valentina dan memasaknya, sementara potongan tubuh Valentina yang lain dimasukkan ke beberapa kantong sampah plastik untuk dibuang. Tamara akhirnya ditangkap polisi menyusul adanya pengaduan dari penghuni apartemen mengenai penemuan sampah plastik berisi potongan tubuh manusia. Penangkapan Tamara dilakukan berdasarkan hasil identifikasi melalui pemeriksaan rekaman kamera CCTV gedung apartemen, di mana di dalam rekaman tersebut, Tamara terlihat beberapa kali keluar masuk gedung apartemen sambil membawa sampah plastik. Setelah penangkapannya, polisi melakukan penggeledahan terhadap apartemen Tamara, di mana polisi menemukan sebuah buku harian yang berisi detail aksi pembunuhan kanibal yang telah dilakukan Tamara selama 20 tahun terakhir. Menurut kesaksian beberapa tetangga Tamara, wanita tua itu pernah dirawat selama beberapa bulan di rumah sakit jiwa dan didiagnosa menderita skizofrenia. Di ruang interogasi, Tamara mengaku bahwa dia telah melakukan 13 pembunuhan di sepanjang hidupnya, tapi polisi yakin bahwa wanita 68 tahun ini setidaknya telah membunuh 21 orang, termasuk suami dan ibu mertuanya sendiri yang jasadnya bahkan tidak pernah ditemukan. Tamara juga membuat pengakuan bahwa dia sangat menyukai paru-paru manusia, jadi setelah dia membunuh korbannya, Tamara hanya akan mengambil organ paru-paru dan membuang sisa tubuh lainnya ke beberapa tempat. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kejiwaannya, pada tanggal 26 November tahun 2015, Hakim menyatakan bahwa Tamara berbahaya untuk masyarakat dan untuk dirinya sendiri, jadi Hakim memutuskan untuk mengirim Tamara ke rumah sakit jiwa dan menjalani perawatan seumur hidupnya. Itulah tadi 2 kisah nyata kasus kriminal tentang nenek-nenek maniak pembunuh berantai dari Rusia. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kisah Sofia dan Tamara di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.